Hai sahabat Isada TV, kembali lagi di Tas Beku, komunitas bedah buku. Saya sebagai moderator Ramadhani Dwi Listanti dari LPM 9. Di sini saya bersama dengan teman saya Septi Amelia Sakri dari LPM 9 yang akan membedah buku dengan berjudul Hijrah Itu Cinta. Nah, baik Kak, bisa diceritakan sedikit tentang sinopsis dari novel tersebut? Jadi novel Hijrah Itu Cinta ditulis oleh sebuah penulis yang bernama Abai Aditya, sering disapa dengan Kang Abai. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang bernama Senja yang jatuh hati kepada seorang lelaki yang bernama Satria. Namun kisah cinta mereka tidak berselang lama karena ada sebuah permasalahan di mana keluarga Senja ini keluarga broken home, yaitu Senja ini hidup dan dibesarkan oleh sang ibu tanpa kehadiran sang ayah. Sedangkan keluarga Satria ini keluarga yang utuh tetapi tidak ada cinta di dalam keluarga Satria. Oke, untuk video lebih lengkapnya bisa simak video berikut ini. Identitas buku yaitu yang berjudul Hijrah Itu Cinta, penulis yaitu Abai Aditya, penerbit yaitu Bunyan atau Bentang Pustaka pada tahun 2018, cetakan kedua yaitu kategori novel remaja, jumlah halaman sebanyak 276 halaman. Tentang penulis, Bayu Aditya atau sering disapa akrab dengan sebutan Kang Abai merupakan sosok penulis, motivator, dan songwriter. Penulis yang berasal dari Cianjur ini telah melahirkan dua novel yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas dan Hijrah Itu Cinta. Kang Abai memiliki misi untuk memberikan pesan positif melalui tulisan dan lagunya. Target Kang Abai dalam membuat sebuah karya ialah anak-anak muda. Menurutnya, anak-anak muda perlu diarahkan karena masih dalam masa-masa mencari arah jati dirinya. Baik dari novel atau bukunya, Kang Abai mengajak anak muda untuk menggapai cita-cita dan cinta melalui radionya. Di dalam novel dan bukunya, ia mengutarakan kalimat-kalimat positif yang diharapkan mampu memberikan pandangan ke depan untuk anak muda. Kisah-kisah yang ia tulis lahir dari pengalamannya sendiri, tentang bagaimana ia menjemput jodoh, impian, dan meraih cita-citanya. Isi dari novel ini yaitu Senja, seorang selebgram, dan Satria, seorang skateboarder, saling tertarik satu sama lain. Mereka bertemu pada suatu malam di Jalan Braga, Bandung saat Satria menyelamatkan Senja dari gangguan anak-anak jalanan yang nakal. Senja terlahir tanpa kehadiran seorang ayah, sementara Satria merasakan rumah orang tuanya tanpa cinta. Keduanya menjadi dekat. Sayangnya, Senja tak tahu latar belakang Satria yang sering gonta-ganti pasangan. Puncaknya, suatu malam saat Senja tak menyadari bahwa dirinya dijebak oleh Satria. Syukurlah, sebelum sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba Senja mendapatkan kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Sebetulnya sejak dulu Senja penasaran dengan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Lalu suatu hari pamannya memberikannya sebuah surat wasiat. Senja menjadi tahu siapa dan seperti apa ayah kandungnya. Ayahnya seorang pezina yang sudah bertaubat dan meninggal dalam keadaan bersujud ketika sholat subuh. Senja tak ingin Satria terjerumus dalam perbuatan zina, sehingga ia meminta Satria membaca surat wasiat ayahnya tentang pertobatan. Dalam kutipan novel ini yaitu zina adalah utang dan kamu akan berusaha membayarnya seumur hidup. Ia hanya akan memasuki relung hati yang bersih, ibarat gelas berisi air putih nan bening, maka cahaya akan mampu masuk ke dalamnya untuk menerangi ruang. Namun jika airnya keruh, kotor, bahkan hitam, maka cahaya tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Sementara itu ada seorang lelaki yang bernama Fajar yang hadir pada masa lalu Senja, berusaha menemukan cinta sejatinya. Fajar merupakan sosok pembela Senja semasa kecilnya, berusaha menemukan di mana Senja berada sejak saat kecil mereka berpisah. Jika Senja sering diledek sebagai anak jadah atau anak tanpa ayah, Fajar dihina karena kemiskinannya. Senja kecil sempat meminjamkan juz amma pada Fajar kecil saat ada tugas menghafal surah Ad-Duha. Surah yang kemudian menjadi favorit Fajar. Bagaimana akhir kisah cinta Senja? Siapa yang akan dipilih menjadi pendamping hidupnya? Novel ini mengajarkan kepada pembacanya bahwa manusia harus berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya. Penyesalan selalu terjadi di ujung. Penyesalan terjadi saat kita merasa salah mengambil keputusan dalam hidup.
Penyesalan terjadi karena hilangnya kesadaran saat mengambil keputusan. Penyesalan terjadi karena kita menghilangkan peran dan petunjuk Tuhan saat melangkah. Sebuah novel yang tak sekedar cocok dibaca oleh remaja, tetapi juga untuk orang tua. Betapa menjadi orang tua itu tidak mudah, pertaruhannya dunia dan akhirat. Jangan hanya memenuhi anak dengan kebutuhan dunia, beri mereka pendidikan agama, ajarkan tauhid, bangun karakter mereka, ajarkan adab dan akhlak, serta berikan kasih sayang penuh agar mereka tak berusaha mendapatkan kasih sayang dari luar rumah yang tak jarang justru merumuskan pada kesehatan dan keburukan. Kelebihan novel ini yaitu novel ini dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan kata-kata dirangkai menjadi paragraf yang enak dibaca. Tidak terlalu baku, tidak pula membosankan. Novel ini juga mengajak kita untuk berpikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup. Oke, cukup sekian bedah buku pada kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.